Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti M. Di sini saya ingin memberikan sedikit analisis mengenai kegagalan dari salah satu perusahaan retail yang ada di Indonesia, yaitu Transmart. Di mana analisis ini digunakan sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Informasi Pemasaran. Mungkin dari teman-teman sudah tidak asing lagi dengan salah satu perusahaan retail yang ada di Indonesia, yaitu Transmart, di mana Transmart ini adalah salah satu perusahaan yang dimiliki oleh si anak singkong atau kita lebih kenal dengan Bapak Hairil Tanjung. Bermula pada tanggal 16 April 2010, Bapak Hairil Tanjung melalui PT Trans Retail Indonesia mengumumkan telah mengakuisisi 40% saham dari PT Carrefour Indonesia dengan nilai 300 juta US dollar Amerika Serikat. Bapak CT sendiri menjelaskan bahwa dana akuisisi tersebut berasal dari pinjaman konsorsium 4 bank, yakni Credit Suisse, Citibank, JP Morgan, dan ING Bank. Sementara sisa saham lainnya masih dimiliki oleh Carrefour SA dengan kepemilikan 39%, Carrefour Nederland BV dengan 9,5%, dan Onisia BC dengan 11%. Dengan mengakuisisi 40% saham tersebut, Bapak CT memastikan PT Trans Retail Indonesia sebagai pemegang saham terbesar di Carrefour Indonesia. Namun beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 19 November 2012, Bapak CT mengambil alih 100% saham PT Carrefour Indonesia, yang artinya Holding City Corp menjadi pemegang seluruh saham dari PT Retail asal Prancis tersebut. Setelah diakuisisi 100% dan mempertahankan nama Carrefour, dimulai pada tahun 2015 sampai dengan 2017, nama Carrefour mulai ditinggalkan secara perlahan-lahan. PT Trans Retail Indonesia mengganti nama tersebut semua gerai Carrefour menjadi Transmart. Namun, setelah perubahan nama Transmart, tampaknya bisnisnya kurang berjalan dengan mulus, dikarenakan dengan konsep Transmart yang dibuat berbeda dengan Carrefour sebelumnya. Dalam bisnis Transmart menawarkan konsep one stop shopping yang lebih menawarkan dari 40.000 produk kepada pelanggannya. Transmart sendiri beroperasi dengan 95 gerai yang tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Transmart memiliki visi untuk membantu semua orang agar dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik setiap harinya. Namun, setelah berganti nama menjadi Transmart, banyak sekali penurunan yang terjadi, yang mengakibatkan adanya beberapa gerai dari Transmart sendiri yang tutup. Adapun beberapa analis mengenai alasan yang menyebabkan kegagalan Transmart antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu gagal shifting, di mana sepertinya kita banyak tahu bersama bahwa Transmart itu berasal dari Carrefour. Carrefour adalah swalayan yang berfokus pada belanja grosir, yang artinya bisa mendapatkan harga miring jika kita berbelanja di tempat tersebut. Secara otomatis, mindset banyaknya orang tersebut terbentuk dengan sendirinya dari masa ke masa, jika Carrefour adalah tempat belanja yang murah dengan harga grosir dan dengan segudang promo bulanannya. Sedangkan konsep yang digunakan Transmart sendiri adalah mengincar kalangan menengah atas. Ini sudah terlihat jelas perbedaannya. Jika kita berbelanja di Carrefour dengan tujuan mau beli barang murah, tapi beli di Transmart sekarang berubah jadi barang yang mahal dan pastinya orang-orang akan berpikir ulang lagi untuk berbelanja di sana. Yang kedua adalah konsepnya tidak jelas. Kenapa bisa dikatakan konsepnya kurang jelas? Karena faktanya saat kita belanja di sana masih kurang nyaman dari segi harga jual yang mahal, dengan berbeda dengan Carrefour sebelumnya. Barang yang dijual juga tidak lengkap, ditambah lagi promosi yang tidak jelas. Misalnya seperti diskon pembelian barang. Di saat kita membeli barang yang berlabel dengan diskon, pastinya kan kita sudah menghitung rincian yang kita akan beli. Tapi begitu sampai di kasir, diskon tersebut hanya bisa digunakan melalui pembelian atau melalui transaksi dari Bank Mega maupun Alobank. Selain itu juga kita bisa lihat di sekitar tempat belanja begitu banyak sales kartu kredit dari Bank Mega maupun Alobank yang menawarkan untuk pembuatan kartu kredit dan lainnya. Hampir rata-rata yang ada di sana juga adalah tenan dari anak perusahaan lainnya, misalkan seperti Baskin Robbins, Wendy's, and the Coffee Bean and Leaf,
Yang ketiga yaitu daya beli masyarakat yang menurun. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Mungkin kita sama-sama tahu di tahun 2019 sampai 2022 adalah masanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyaknya PHK di mana-mana. Dan adanya pandemi COVID-19 tersebut, banyak masyarakat yang beralih untuk berbelanja secara online maupun berbelanja melalui retail yang dekat dengan rumah, misalkan seperti Alfa, Indomaret maupun Agen ataupun warung kelontong atau warung Madura yang harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan supermarket pada umumnya. Imbasnya banyak dari gerai Transmart yang tutup secara permanen pada tahun 2002 sampai dengan 2024. Sepinya Transmart memang menjadi perhatian publik. Beberapa gerai tutup permanen diantaranya yaitu Transmart Mangga 2 Square, Transmart ITC Kuningan, Transmart ITC Permata Hijau, Transmart ITC Cempaka Mas, Transmart Mall Ambassador, Transmart Amini Square, Kepri Mall Batam, Transmart Palu, Blok M Square, Kalimalang, dan juga Lebak Bulus. Dan mungkin dari beberapa keterangan mengenai alasan kegagalan tersebut, menurut saya mungkin kedepannya PT Trans Retail Indonesia bisa lebih mengoptimalkan produk-produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para pelanggan, dan memberikan promosi yang memang benar-benar dapat digunakan oleh banyak orang, bukan hanya dengan menggunakan kartu kredit dari Bank Mega maupun Alobank, dan melakukan inovasi yang bisa menarik perhatian orang banyak agar dapat bisa berkunjung dan berbelanja di Transmart. Demikian analisis kegagalan yang saya sampaikan, mungkin agak kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.